Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safira dan Julian mereka tengah berjalan berdua di sebuah tempat untuk menikmati keindahan sekeliling villa di sana. Terlihat rona-rona kebahagiaan terpancar dari wajah Safira dan Julian. Bahkan Julian pun akan selalu memberikan perhatian-perhatian yang sangat manis kepada Safira. Meskipun ada Loli dan juga Dania hadir di tengah-tengah rumah tangga Julian dan Safira, tetapi itu semua tidak akan pernah merubah perasaan bucinnya Julian terhadap Safira. Sedangkan Dania yang tidak terima melihat kebahagiaan Safira dan Julian, Dania pun diam-diam mengikuti Julian dan Safira, dan tiba-tiba Julian dan Safira pun mereka terkejut saat melihat Dania tiba-tiba terjatuh dan tergelinding ke bawah. Lalu mungkinkah apa yang dialami oleh Dania saat ini? Dania akan menyalahkan Safira dan kembali Safira lah yang akan menjadi orang yang disalahkan oleh Dania. Safira pun benar-benar tidak menyangka bahwa Dania akan mengikuti dirinya dan juga Julian. Lalu bagaimana dengan Julian? Akankah ia membantu Dania dan membawa Dania masuk ke villa, membantu Dania serta menolong Dania, atau justru akan membiarkannya begitu saja? Di sini sebelum kejadian tersebut Dania sudah merasa bahwa Julian masih sangat mencintai dirinya setelah mendengar percakapan Julian dan Safira, bahwa ternyata Julian dan Safira sampai saat ini mereka belum melakukan halnya yang harus dilakukan, kewajiban suami istri. Di situ Julian pun menegaskan kepada Dania bahwa Dania tidak berhak berkata seperti itu di hadapannya karena Dania hanya masa lalu untuknya. Sedangkan kali ini Sisi ia diperlakukan Mbak Putri oleh Yuda sehingga membuat Sisi benar-benar terbang melayang. Mereka pun berdansa romantis bersama. Sisi benar-benar tidak menyangka laki-laki cuek dan kaku seperti Yuda akan bisa berlaku seromantis ini. Maka dari itu, Sisi pun semakin yakin dalam hatinya bahwa Yuda pun membalas cintanya. Tetapi saat berdansa di sana, Sisi yang sudah benar-benar terbawa suasana dan ia pun benar-benar sudah sangat jatuh hati terhadap Yuda, membuat Sisi kini dia lupa bahwa status Yuda dan juga Sisi jauh berbeda. Sehingga Sisi pun kembali patah hati saat Yuda menegaskan bahwa Yuda tidak mungkin jatuh cinta kepada perempuan seperti Sisi yang masih di bawah usianya daripada Yuda. Karena Yuda akan mencari pasangan yang dewasa, tidak seperti Sisi. Sisi yang merasa tersinggung dengan semua ucapan Yuda, ia pun langsung pergi meninggalkan Yuda dengan air mata yang berderai di pipi cantiknya. Sedangkan terlewatkan dari masalah Sisi dan Yuda, di sini ada Mona yang mendatangi atau menemui Rafael. Di situ Mona pun membawa beberapa orang kepercayaannya untuk membawa Rafael keluar dari ruangan tersebut. Entah apa lagi yang akan dilakukan oleh Mona sebenarnya kepada Rafael. Mona melakukan semua ini semata-mata karena ia tidak akan pernah membiarkan Rafael mencelakai dirinya lagi dan akan membuat Rafael bertekuk lutut di hadapannya dan membalas cintanya. Mona melakukan segala macam cara untuk mendapatkan Rafael. Akankah cara Mona ini akan membuat Mona berhasil memiliki Rafael, atau justru Mona akan hilang kepercayaan yang sudah diberikan oleh Tante Lestari dan Pak Gunawan kepada dirinya
setelah nanti Pak Gunawan dan juga Tante Lestari mendapatkan atau menemukan bahwa ternyata putra semata wayang mereka dilakukan tidak baik oleh Mona. Karena di sini sepertinya Tante Lestari dan Pak Gunawan mereka sudah curiga dengan rumah sakit yang merawat Rafael. Terutama Pak Gunawan. Ia merasa aneh dengan rumah sakit tersebut yang terlihat sangat sepi. Tidak seperti rumah sakit biasanya. Tetapi sayangnya, Pak Gunawan dan Tante Lestari mereka tidak bisa menemukan keberadaan Rafael karena ruang isolasi yang digunakan untuk menyekap Rafael tersebut semuanya dilakukan atau menggunakan peredam suara. Sedangkan lagi dan lagi, Tante Wulan dia merasa heran kenapa Loli dan juga Om Romi mereka memiliki kesamaan. Yang lagi-lagi di situ Tante Wulan pun merasa aneh. Seharusnya Loli mempunyai kemiripan dan kesamaan dengan Julian, ayah kandungnya. Tetapi Om Romi dia lagi-lagi menyangkal dan mencoba membela diri supaya Tante Wulan tidak curiga kepadanya. Bagaimana nanti setelah Tante Wulan mengetahui bahwa ternyata Loli itu adalah putri kandung Om Romi ya guys? Sepertinya Tante Wulan dia benar-benar akan merasa malu terhadap Safira dan Julian. Bahkan Julian pun tidak akan pernah memaafkan Om Romi dan Nia dan juga Tante Wulan yang sudah menipu dirinya. Semoga semuanya akan segera terungkap supaya rumah tangga Safira dan Julian tidak akan pernah terusik lagi oleh kejahatan-kejahatan yang sudah direncanakan Tante Wulan dan Nia dan juga Om Romi untuk memisahkan Safira dan Julian. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya. Dan selalu membudayakan menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.